Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Lutfi Zaimuddin selaku dosen pengampu mata kuliah SKI dan pembelajarannya, dan untuk teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, NPM 1801011106 dari kelompok F. Jadi di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul prinsip-prinsip dan karakteristik pembelajaran SKI. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Jadi proses belajar ini sangat dipengaruhi oleh prinsip kesiapan. Yang kesiapan ini akan dilakukan oleh subjeknya. Nah, subjeknya ini adalah siswa ataupun peserta didik gitu. Jadi prinsip kesiapan ini merupakan prinsip yang pertama dari pembelajaran. Dan untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Jadi prinsip motivasi ini adalah merupakan suatu peran yang ada di dalam pembelajaran gitu. Jadi guru ataupun pendidik ini dapat memberikan motivasi kepada peserta didiknya agar ia itu lebih semangat gitu dalam menuntut ilmu ataupun melakukan pembelajaran di suatu kelas. Untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, diantaranya berorientasi kepada suatu masalah, yang kedua meninjau sepintas isi masalah, yang ketiga memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan yang terakhir adalah mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Nah, untuk yang prinsip selanjutnya yaitu prinsip persepsi. Jadi persepsi ini merupakan suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungan. Nah, persepsi ini umumnya bersifat relatif, selektif, dan teratur. Jadi oleh karena itu sejak dini kepada siswa ini perlu ditanamkan rasa yang bersifat persepsi ini gitu, yang baik dan akurat mengenai apa yang akan dipelajari. Prinsip yang kelima yaitu prinsip pretensi. Jadi retensi ini adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari suatu pembelajaran gitu. Jadi retensi ini adalah upaya untuk mengingat ataupun memahami apa yang telah diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Nah, untuk adapun ini prinsip-prinsip pembelajaran yang relatif berlaku umum yaitu ada prinsip perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, serta perbedaan individual. Jadi, untuk perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, proses belajar itu tidak akan berjalan dengan lancar karena tidak adanya perhatian dan motivasi itu karena sesungguhnya melakukan pembelajaran ini diperlukannya sifat yang perhatian. Maksudnya di sini adalah perhatian dari peserta didik kepada pendidik yang telah memberikan suatu pembelajaran ataupun suatu ilmu gitu. Nah, untuk motivasinya
dalam konteks pembelajaran adalah usaha sadar oleh guru untuk menimbulkan motif-motif pada peserta didik yang menunjang pencapaiannya tujuan pembelajaran. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu keaktifan. Menurut pandangan psikologi, anak adalah makhluk yang aktif. Anak ini mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan, dan mempunyai aspirasinya sendiri. Nah, belajar ini tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Jadi, untuk sifat keingintahuannya ataupun mereka ingin berbuat sesuatu ini ya timbul kepada diri peserta didik gitu. Jadi, jadi semua anak itu terdapat semangatnya sendiri-sendiri gitu dalam diri mereka masing-masing gitu. Jadi ya sudah pasti mereka ingin berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan mempunyai aspirasinya sendiri. Dan untuk yang selanjutnya yaitu keterlibatan langsung ataupun pengalaman. Jadi belajar ini sebaiknya dialami atau dilakukan melalui perbuatan langsung dan harus dilakukan oleh peserta didik ini sendiri. Jadi prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dengan cara ia melakukan atau mempraktekkan sesuatu dibandingkan dengan mereka itu hanya melihat gitu. Jadi jika dilakukan atau dipraktekkan dengan secara langsung, jadi mereka itu dapat lebih mengerti dibandingkan dengan kita hanya menjelaskan saja. Jadi seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya yaitu pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah ini dari teori psikologi daya. Nah, menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas mengamati, menganggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lain sebagainya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tantangan. Nah, teori medan dari Kurt Lewin mengungkapkan bahwa peserta didik dalam situasi belajar berada dalam suatu medan ataupun lapangan psikologi. Nah, dalam belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu menguasai bahan belajar, maka timbullah motif mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan individu. Setiap peserta didik merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua orang yang sama persis. Tiap peserta didik ini pastilah memiliki perbedaan. Anak yang kembar saja pasti mereka itu memiliki perbedaan gitu. Walaupun kembar mereka tidak sama gitu. Jadi pasti ada perbedaannya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran SKI. Ada beberapa karakteristik yang sekaligus menjadi komponen utama sejarah sebagai sebuah disiplin menurut M. Hanafi tahun 2012. Yang pertama yaitu memiliki objek material. Sejarah termasuk bagian disiplin ilmu yang mandiri karena ia mempunyai objek material yang bisa dipelajari. Nah, objek material sejarah adalah pengetahuan ataupun informasi faktual mengenai peristiwa dan kejadian penting dalam kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu memiliki objek formal. Objek formal ini juga identik dengan kekhasan metode yang dipakai untuk menemukan, menggali, ataupun menemukan data dengan teknik observasi, klasifikasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu sistematis. Uraian sistematis akan menunjukkan hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya yang bersifat kausalitas ataupun hubungan sebab akibat. Jadi karena sejarah ini merupakan suatu proses, jadi tentulah adanya sebab dan akibat. Nah, hal itu berarti kausalitas adalah hukum sejarah. Penulisan sejarah bisa bersifat sistematis ataupun tematis dan sinkronis. Artinya sejarah itu sebagai ilmu bisa disusun berdasarkan tema dan konteks sosial terjadinya peristiwa itu, tetapi unsur utama sejarah yaitu pentingnya waktu sebelum dan sesudah
peristiwa itu terjadi, dan semuanya itu harus diperhatikan. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik teoritis. Sejarah sebagai ilmu juga memiliki teori, yaitu teori sejarah. Selain menggunakan metode dan teori sejarah, penulisan sejarah ilmiah dituntut untuk menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu penerapan konsep dan teori ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya, yang relevan dengan masalah sejarah yang dipelajari. Jadi pendekatan ilmiah itu perlu dilakukan karena tulisan sejarah itu ilmiah dan bersifat deskriptif atau analisis. Nah, teori ini digunakan untuk mempertajam daya analisis sehingga diperoleh kejelasan mengenai berbagai hal, termasuk makna peristiwa. Jadi itu tadi penyampaian materi dari kelompok F. Saya yang mewakili, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.